ini teman-teman, isi tempat yang kosong. Oke, teman-teman sekalian, saya akan bercerita tentang arsitektural kawasan Kota Baru atau New Week ini. Nah, Kota Baru ini salah satu pemukiman yang cukup unik secara arsitektural, ya, secara arsitektural. Karena dia dibangun awal abad 20, ya. Dia dibangun awal abad 20. Kalau saya bilang awal abad 20 berarti tahun 1900-an awal, ya. Awal abad 20 karena dia dibangun 1920, teman-teman, ya. 1917 izin apa namanya? Izin secara tertulisnya di Rietsblad itu 1917, ya. Dan pembangunannya mulai sejak 1920 itu. Arsitektural bangunannya, arsitektural kawasannya itu sudah tidak mengikuti lagi konsep tradisional tata kota di kerajaan yang menganut konsep utara selatan, poros utara selatan. Jadi ciri khas ibu kota kerajaan, ya, ibu kota kerajaan karena kita berada di wilayah Kesultanan Yogyakarta, itu ciri khasnya ketika dibangun itu ada poros utara selatan. Ya. Itulah kenapa kemudian orang Jogja itu di luar kepala itu tahunya utara timur barat selatannya, karena memang tata kotanya dari sejak dia lahir memang sudah dibentuk seperti itu dan terwariskan. Saya masuk ke Jogja 2010, ya, 2010 itu teman-teman ketika tanya Gramedia sebelah mana ya, Bu? Oh, timurnya itu. Nanti ke timur gitu, nanti ada Pangjo, terus ke barat. Nah, kita nggak tahu kan timur barat yang mana. Karena memang tata kota tradisional itu menganut poros utara selatan. Kalau Jogja itu kan keraton Kabupaten itu kan membentang dari utara ke selatan. Sedangkan Kota Baru itu menganut yang namanya konsep radial konsentris. Bentuknya sudah tidak menganut poros utara, timur, barat, selatan, tapi radial konsentris. Jadi ada titik tengah yang kemudian itulah yang menjadi senternya dan akan membuat jaringan jalan seperti jaring laba-laba. Makanya petanya, ya, ini petanya ini seperti ini harusnya, ya. Ini Kediosono. Saya muter 360 derajat. Ini Kediosono. Dan dia tidak ketahuan mana utara, timur, barat, selatannya. Karena dia tidak berorientasi pada poros utara selatan. Dia radial konsentris. Pusatnya adalah Kediosono. Nanti dia akan membentang jaring kayak apa namanya, jaringan jalannya itu kayak jaring laba-laba. Ini loh. Dia akan seperti ini. Seperti ini dia. Kediosono di sini. Ini jaringan jalannya ini. Apa sih itu Garden City? Dia memadukan antara elemen hunian kota dengan elemen keasrian pedesaan, sehingga kemudian kawasan ini dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang. Berbeda dengan kawasan Bintaran, berbeda dengan kawasan Bonjol, berbeda dengan kawasan Malioboro yang kita nggak tahu mana yang hunian, mana yang untuk fasilitas publik. Nah, ini dia satu kawasan karena memang dia dibangun dari nol dengan konsep Garden City. Ya, yang memperkenalkan konsep Garden City ini adalah seorang arsitek dari Inggris bernama Ebenezer Howard. Nah, beberapa kota yang muncul atau pemukiman atau wilayah yang muncul awal abad 20 itu pasti akan menganut konsep Garden City. Kebetulan di Hindia Belanda itu kita punya, di Jawa itu kita punya 3.
kita punya 3 di Jawa. Di Malang, kawasan Ijen, karena kawasan Ijen juga dibangun awal abad 20. Semarang juga punya. Nah, Semarang itu kawasan Candi Baru, Semarang atas. Jalan itu dibagi-bagi atas jenisnya. Tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semuanya jalan. Ya, makanya kalau di dalam bahasa Belanda itu kita mengenal straat, laan, weg, ya, boulevard. Nah, ini boulevard. Boulevard itu biasanya 2 ruas jalan, di tengah-tengahnya ada tanaman. Itu boulevard. Laan itu biasanya untuk laan dan weg itu biasanya untuk pemukiman. Straat itu biasanya di situ adalah kantor-kantor pemerintahan. Makanya ada kadang-kadang dia menggunakan nama straat. Ya kayak di titik 0 itu kadaster straat. Ya sekarang jalan apa namanya? Jalan Trikora ya, nggak salah. Trikora apa Trikora itu? Jalan Pangurangan itu. Itu dulu namanya kadaster straat. Strat karena di situ hanya bangunan perkantoran kayak gedung kantor pos sama gedung bank BNI. Sedangkan laan dan weg itu kadang-kadang hanya untuk pemukiman. Celakanya ketika Indonesia merdeka, semuanya diterjemahkan menjadi jalan. Mau pemukiman, mau yang pusat perkantoran, mau yang ada tamannya seperti ini, semuanya jalan. Yang membedakan cuma gang. Semuanya menggunakan jalan. Tetapi kalau konsepnya orang Belanda itu dibagi berdasarkan apa bangunan di tempat itu. Nah, Kota Baru ini teman-teman uniknya jalan yang bagian tengah itu, yang boulevard yang di tengah itu, berdasarkan peta ini, itu disebut Mataram Boulevard yang tengah itu. Tadi Jalan Suroto tempat kita kumpul. Itu namanya Mataram Boulevard. Dan dia adalah garis pemotong yang memisahkan Kota Baru sisi bagian barat dan Kota Baru sisi bagian timur. Itu titik tengahnya itu. Mataram Boulevard. Ya, Mataram Boulevard. Nah, sisi sebelah kanan atau sebelah baratnya Mataram Boulevard, nama-nama jalannya itu menggunakan nama-nama gunungnya. Nama-nama gunung yang sebelah sini. Yang sebelah sana nama-nama sungai. Supaya lebih gampang nanti tukang posnya nyari jalannya. Nah, ini teman-teman, jalan ini ya, itu disebut sebagai Sumbinglan. Ini dulu jalan Sumbing. Sumbing ya, nama gunung. Sumbing. Ini dulu namanya Sumbinglan. Sebelah sana itu kelihatan jalannya itu Sindoro Lan. Ya, Sindoro Lan. Terus sebelahnya lagi yang belakangnya Padmanaba SMA 3 itu Willis Lan. Yang sebelah sini yang akan kita masuk sebelahnya Raminten itu dulunya Merapi Lan. Nah, kenapa kemudian dia menggunakan lan? Karena itu murni pemukiman. Kalau ada kantor, pasti Merapi Strat. Merapi Lan, jalannya lebih kecil. Kalau Strat itu lebih besar. Itu konsep orang kolonial, ya, membangun itu. Merapi, sebelahnya Merbabu. Itu Merapi, sebelahnya sana itu Merbabu, ya. Terus sebelahnya itu Ungaran. Makanya di sana ada SD Ungaran. Itu ada SD Ungaran di situ kan? Iya. Itu dulunya nama jalan itu Jalan Ungaran atau Ungaran Lan, Gunung Ungaran. Merapi Lan. Makanya di situ nanti kita akan lihat asrama Aceh itu namanya Merapi. Karena dulu zamannya itu Merapi. Merapi sebelahnya Merbabu sana. Nanti ada Telomoyo, ada macam-macam. Itu nama-nama gunung sebelah sini. Kalau sebelah sana nama-nama sungai. Perogo.
itu ada nama Sungai Progo Weh, Opak Weh. Kalau yang di sana Mataram Boulevard, kalau yang ini berdasarkan peta ini ya Crown Prince Boulevard. Crown Prince itu putra mahkota kalau nggak salah. Nah, Sultan Boulevard itu ada di sebelah sana. Dekat Kali Code. Sultan Boulevard. Nah, yang Abu Bakar Ali itu juga Boulevard, ya. Itu dulu namanya Jonkheer Boulevard. Kenapa Jonkheer? Karena itu residen Belanda yang kemudian mengusulkan wilayah ini. Jadi orang-orang yang terlibat Sultan, Crown Prince, Mataram. Kenapa Mataram dipakai? Karena Yogyakarta itu identik dengan Mataram. Nanti akan saya jelaskan terkait kenapa kok berubah jadi Suroto, Sabirin, sekarang ini Faridan M. Noto, nanti akan saya jelaskan. Bethesda itu masih wilayahnya Kota Baru. Kenapa kemudian walking tour ini membagi dua section, satu yang barat, satu yang timur? Karena luas sekali. Nah, sisi sebelah utara itu kan nggak kelihatan toh perjumpaan jalannya karena konsep radial konsentris itu tadi. Coba konsepnya kayak poros utara selatan, kelihatan pasti jalannya. Nanti kalau teman-teman masuk belusuk ke dalam, nggak tahu utara, timur, barat, selatan di mana. Nggak tahu. Ya, nah itu disebut sebagai Gondolayu Land. Itu batas paling utara. Sedangkan batas paling selatan, itu selatannya adalah Stasiun Lempuyangan. Nah, bentuknya dulu seperti ini. Yang kawasan ini. Oke, saya coba tunjukkan fotonya. Bentuknya dulu seperti ini. Ini persis fotonya diambil dari sini. Ini jembatannya, itu jembatan Gondolayu itu yang kelihatan. Harusnya kelihatan. Cuman ketutupan sama yang jualan ban itu loh. Kayak akhirnya ketutupan semua. Ini yang aslinya seperti ini. Persis sekali. Karena konsepnya kan Garden City. Garden City. Ini yang jualan ban-ban, ini yang ini nih. Ini. Itu kerjaan London. Ini jembatan. Ini fotonya tuh diambil dari sini. Tembak ke sana. Kan betapa bersihnya dulu. Ya. Belum saya tunjukkan yang lain-lain. Betapa bersihnya kawasan ini, teman-teman. Nah, ini ada yang bisa nebak ini di mana? Ini wilayah Kota Baru ini. Ini yang sekarang jadi Gramedia. Nah, ini yang bangunannya udah runtuh hilang. Ini sekarang jadi Gramedia ini. Ini di fotonya dari utara. Bagus banget kan dulu Kota Baru? Sebelum disentuh oleh para inlander. Ini Mataram Boulevard. Ini Mataram Boulevard. Mataram Boulevard. Sedangkan ini yang sekarang Gramedia. Dulu sepertinya rumah tinggal. Karena kan kebanyakan sih rumah tinggal. Kenapa lokasinya di sini Kota Baru? Kenapa lokasinya New Wik di sini? Tidak jauh dari Benteng, oke? Dekat sungai. Ada lagi stasiun. Nah, itu dia stasiunnya. Sangat dekat dengan dua stasiun. Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Tunggu. Udah jadi Lempuyangan itu tahun 1860-an atau 1870-an kalau nggak salah. Lempuyangan itu sudah ada. 1868 kalau nggak salah. Lempuyangan. Sedangkan Stasiun Tugu itu tahun 1889. Itu udah ada itu. Sehingga kemudian fasilitas umum semakin terjangkau. Sehingga kemudian dia lokasinya di sini. Ya. Dekat dari Lempuyangan dan dekat dari Stasiun Tugu. Dan tidak jauh dari pusat pemerintahan kolonial yang ada di titik nol. Kantor residen,
ya kan? Benteng Frederik, ya kan? Nah itu, dia dekat semua di situ. Bangunan yang ada di sebelahnya teman-teman ini, nah sebelum saya jelaskan itu, dulunya berbentuk seperti ini. Saya mundur lagi ya, supaya nanti yang kelihatan. Saya dimarahi sama dinas pertamanan. Gak usah direkam. Ini fotonya dulu. Yang sekarang jadi museum sandi. Ini di fotonya dari depan ya, dari arah sana. Kita ngelihatnya dari samping. Ini fotonya dari depan. Ya. Nah, rata-rata tempat yang ada di wilayah Kota Baru ini dihuni oleh para pejabat-pejabat kolonial Belanda. Terutama mereka yang jabatannya administratur. Entah administratur pabrik gula atau kepala kantor apa, ya kan? Nah, makanya di sana kan ada Jiwasraya, itu ada kantor Jiwasraya di sana. Ada Jiwasraya di sana, ya kan? Nanti kita akan lewati di sana ada Jiwasraya. Itu dulu rumah tinggalnya kepala kantor Nilmai. Nilmai itu perusahaan asuransi Belanda. Yang kantornya ada di yang sekarang kita kenal Gedung Bank BNI 46 di titik 0. Nah, kepala kantornya itu tinggalnya di situ. Namanya yo jenenge kepala kantor. Yo masa rumahnya gubuk. Nah, rumah dinasnya itu di situ. Ya. Jadi ini kebanyakan hunian. Nah, inilah sebelah barat kebanyakan hunian. Sebelah timur itu fasilitas umum. Rumah sakit, ya kan, sekolah dan lain-lain tuh ada di sebelah timur. Mataram Boulevard. Ya, makanya di sana kalau yang di sana saya akan bercerita banyak tentang fasilitas umumnya, Bethesda, DKT, itu saya cerita banyak di belakang. Ini kita cerita soal pemukiman dan beberapa fasilitas umum di sini tuh rumah ibadah, gereja, sekolah. Oke, jadi yang tinggal di sini itu adalah kepala-kepala kantor. Jadi pejabat-pejabat kolonial. Ya. Nah, bagaimana arsitektur rumahnya? Saya akan jelaskan di sebelah sana ya. Dicicil-cicil. Ya. Di sini sudah sangat panas. Mungkin kita lanjutkan di sebelah sana. Oke. Arsitektur yang berkembang di kawasan Kota Baru itu tetap mengadopsi arsitektur Indis. Apa yang dimaksud dengan Indis? Nah, ini kaitannya dengan kebudayaan Indis. Nah, ini dosen kami di sejarah UGM itu yang pernah nulis buku ya kebudayaan Indis, namanya Profesor Joko Sukiman. Itu menjelaskan bahwa orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa itu ketika kemudian berinteraksi dengan orang Nusantara, itu kemudian banyak terjadi penyesuaian, akulturasi kebudayaan, sehingga kemudian muncullah kebudayaan baru bernama kebudayaan Indis. Itu dipengaruhi banyak faktor. Ada faktor politik, ya kan? Faktor kondisi alam. Karena orang Eropa dan orang Belanda nggak mungkin bangun perumahan atau bentuk rumah yang sama dengan rumah yang ada di Eropa yang tahan terhadap 4 iklim. Kalau di sini iklimnya tropis, yang hanya ada hujan dan panas. Murni semuanya air dan panas, sehingga kemudian mikroba itu cepat tumbuh, lembab dan lain-lain. Kalau di Eropa itu kan ada masa musim semi, musim dingin gitu kan, musim gugur dan ini, sehingga kemudian bentuk bangunannya sangat-sangat menyesuaikan. Jadi terciptalah kebudayaan baru namanya kebudayaan Indis ini. Sehingga orang-orang Eropa, orang-orang Belanda terutama ya, saya membatasi mengatakan orang-orang Belanda. Orang Belanda hari ini yang datang ke wilayah bekas koloni ini, nanti dia akan sangat asing dengan arsitektur bangunan seperti ini. Mereka sangat asing.
Ya orang koyo ngene kok neng kampung halamanku orang koyo ngene. Beda. Berbeda karena memang kondisi ya ada faktor politik, budaya, terus kemudian terutama faktor alam itu sangat mempengaruhi terkait dengan arsitektur bangunan. Nah, yang berkembang di kawasan Kota Baru ini teman-teman bukan Indies Empire Style. Kalau Indies Empire Style itu nanti teman-teman menemukan di Bintaran. Yang rumahnya itu ada pilar-pilarnya, bentuknya lebar, simetris, terus kemudian ada pavilionnya, ada beranda depan dan belakang. Itu arsitektur zaman sebelum Kota Baru. Nah, itu berkembang itu abad 18 sampai akhir abad ke-19. Ya, jadi masa-masanya Daendels terus kemudian berakhir kemudian sampai akhir abad ke-19 dan awal abad 20 itu muncul arsitektur baru. Karena kenapa teman-teman? Di Bintaran saya jelaskan kemarin. Ya. Karena kenapa? Kalau Indies Empire Style itu akan memakan lahan yang cukup besar dan luas karena Indies Empire Style itu bentuknya lebar. Ada megah, pavilionnya kanan kiri itu ada pavilion. Bagian belakang itu juga ada pavilion untuk pembantu dan segala macam. Terus bagian depan itu ada verandanya, ada berandanya yang dihiasi dengan pilar-pilar Dorik. Paling gampang itu di Gedung Agung, itu bentuk Indies Empire Style. Kalau ini Indies Art Deco, udah perkembangan belakangan. Karena kenapa? Untuk mengatasi jumlah lahan yang terbatas. Bayangkan kalau 5.000 orang Eropa dan orang Belanda bangun rumah semuanya Indies Empire Style. Bisa-bisa nggak ada itu kampung Demangan gitu kan, Sapen nggak ada. Itu isinya rumah itu semua. Belum cukup. Nggak cukup. Sehingga kemudian yang berkembang di masa awal itu di samping terkait dengan arsitektur Indies Empire Style itu yang sudah dianggap kuno, yang kedua adalah karena keterbatasan lahan. Sehingga kemudian rumahnya itu terlihat sangat-sangat minimalis. Sudah tidak ada lagi pavilionnya kan? Kanan kirinya sudah tidak ada pavilion kanan kiri untuk menampung tamu yang menginap di rumah. Itu pavilion itu kan bangunan yang terpisah dari bangunan inti. Itu kalau di Indies Empire Style itu kelihatan tuh di sayap kanan dan sayap kirinya. Kalau dalam arsitektur Jawa itu disebut sebagai gandok. Gandok tengen sama gandok kiwo. Maafkan pronunciation saya, ini orang Bugis. Ya, bukan orang Jawa. Ya. Indies Empire Style itu juga sangat-sangat terpengaruhi oleh arsitektur Jawa. Pendopo, peringgitan, dalam, gandok, terus kemudian gadri. Sehingga kemudian Indies Empire Style itu juga mengadopsi itu. Kenapa? Karena orang Belanda itu nggak mau merasa di bawahnya para pangeran. Nggak mau kalah. Saya kan orang penjajah gitu kan. Saya kolonial, pemerintah kolonial. Saya pegawai kolonial. Sehingga kemudian yang dibangun itu ya kalau bisa ya megah. Nah itu sudah tidak berlaku lagi di awal abad 20. Hampir semua bangunan yang ada di kawasan Kota Baru, bukan hampir, seluruhnya, itu pasti akan punya space di depan untuk penanaman pohon. Karena konsepnya Garden City. Sebelumnya tidak dikenal. Mereka tuh lebih banyak itu, bahasa Inggrisnya backyard ya. Taman belakang itu biasanya untuk ngeteh, itu afternoon tea dan segala macam, itu biasanya mereka lebih lebar yang belakang. Kalau ini lebih lebar yang bagian depan. Karena kan lahan sempit ya wis, bagian depan dibikin lebih asri gitu kan. Ini kayak konsep garden. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri yang kedua adalah pagarnya pendek-pendek. Ini kelihatan ada pagarnya ya. Pagar itu hanya pembatas antara jalan dengan halaman rumah. Itu kan pagarnya nggak ada yang tinggi, semuanya pendek, kayak gitu kan. Nggak ada yang tinggi. Kenapa seperti ini teman-teman? Karena
Nah, ada beberapa faktor. Karena dia konsep garden city, memperlihatkan taman yang luas. Lah kalau ketutupan pagar, yang mau dilihat apanya? Nah, timbul pertanyaan, kok pendek pagarnya? Apakah mereka merasa aman? Tidak. Nah, karena fungsi pagar itu kan untuk mengamankan properti. Beda, Ces. Nah, kalau sekarang gitu kan, nah banyak inlander kita yang jadi curanmor. Dulu tidak. Jadi orang-orang yang berseliweran di Kota Baru ini hanya orang-orang Belanda. Dan karena dibangunnya bangunan-bangunan gedung yang besar-besar, megah-megah seperti ini, maksudnya kayak ya konsepnya yang bagus dan besar, sehingga kemudian membuat orang inlander itu kayak Sungkan. insecure. Waduh. Insecure untuk masuk ke kawasan ini. Elit. Kalau nggak dituduh maling, dituduhnya yongos. Babu. Jadi jongos babu gitu kan. Berikutnya adalah ciri bangunannya itu Art Deco. Kebanyakannya menggunakan Art Deco. Art Deco itu konsep yang berkembang itu awal abad 20, terutama 1920-an, 1930-an. Itu Art Deco. Nah, ciri-cirinya Art Deco itu dia tuh menggunakan ragam hiasnya itu kotak-kotak. Ya, bentuknya kotak-kotak gitu loh. Jadi kayak jendelanya kayak gitu kan. Itu pencahayaannya sebelah sana gitu kan, tuh bentuknya kotak-kotak. Dan minim ragam hias yang sifatnya itu tidak ada gunanya. Jadi dia tuh kayak clean, apa ya istilahnya? Karena saya bukan anak arsitek ya, itu ada istilahnya tuh clean. Jadi hanya sangat berfungsi. Ya ini fungsinya apa? Ya kalau nggak ada fungsinya ya nggak usah dipasang. Clean arsitektur lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan banyak embel-embel apapun kalau tidak ada gunanya. Jendelanya itu dan pintunya itu mayoritas sudah menggunakan kaca. Berbeda di masa Indies Empire Style, terutama sebelum 1890-an, itu kebanyakan mayoritas ininya bahan jendela dan pintunya menggunakan murni seluruhnya kayu. Nah, 1920-an ke atas itu mereka sudah banyak menggunakan elemen kaca. Jadi orang Belanda dan orang Eropa menyesuaikan dengan alam sekitarnya. Karena ini alamnya tropis, ya kalau nggak panas, lembab, gitu kan, ya kan. Nah, sehingga kemudian akhirnya itu langit-langit itu dibikin tinggi. Ini bukan berlantai dua loh ya, kelihatan seperti berlantai dua teman-teman. Rata-rata rumah peninggalan kolonial yang ada di kawasan Kota Baru itu ketika kita lihat seperti berlantai dua, padahal tidak. Itu langit-langit yang dibikin lebih tinggi, sehingga sirkulasi udara itu bisa lebih lancar. Semua rumah yang ada di kawasan Kota Baru ini terintegrasi dengan sebuah solokan sangat besar sekali yang nanti keluar di bawah jembatan Gondolayu. Itu ada itu solokannya besar sekali yang kamu bisa kalau masuk ke dalam itu bisa berdiri di dalamnya. Itu sehingga Kota Baru itu tidak akan pernah banjir karena dia sangat mengikuti elevasinya tanah. Jadi kan elevasinya tanah Kota Baru itu semakin ke timur semakin tinggi, semakin ke barat semakin rendah. Sehingga kemudian akan kelihatan itu elevasinya. Dan orang Belanda itu sangat ahli terhadap rancang bangun hidrologi itu sangat ahli sekali karena kan bangunan di Belanda itu dia kan tanahnya terendam air kan. Nah, sehingga kemudian Kota Baru itu tidak akan pernah banjir di masa kolonial. Kalau sekarang lain cerita. Kalau Kota Baru kebanjiran, ada air menggenang di atas aspal, tanyalah kepada diri Anda sebagai inlander. Oke, mari kita lanjutkan. Titik berikutnya adalah Masjid Syuhada. Monggo, kita lanjutkan. Kan lebih besar